Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang setia kepada Rasul kita Muhammad SAW dan ajarannya. Membicarakan tentang Palestina, membicarakan tentang negeri yang berbarokah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Segala puji maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberikan berkah oleh Allah sekitarnya pula. Membicarakan tentang perjuangan kaum muslimin di Palestina, membicarakan tentang perjuangan masa depan kaum muslimin. Rasul kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa pusat Islam di akhir zaman adalah Syam dengan pusatnya yaitu Al-Quds, Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW menyampaikan fustatul muslimin yaumal malhamati bil ghutah min janibi Madinah yuqallah Damaskus. Rasul kita menyebutkan bahwa besok di akhir zaman ketika terjadi malhamah perang besar di akhir zaman antara hak dan batil, maka pusatnya kaum muslimin ada di Ghutah yang dekat dengan kota namanya Damaskus. Di dalam hadis sahih yang lain Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan innal iman 'inda waqa'al fitnah bisyam. Pada waktu bencana-bencana akhir zaman maka pusat keimanan adanya di Syam ketika itu. Maka bagi kita kaum muslimin layak dan wajib untuk membantu kaum muslimin serta perjuangan kaum muslimin di Palestina terkhusus dan umumnya negeri Syam. Membicarakan tentang Palestina tidak lepas dari singgungan Islam dengan wilayah Syam. Dimulai ketika Rasul kita Muhammad SAW Isra Mi'raj dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah untuk pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian sholat bersama dengan para nabi. Nabi kita Muhammad SAW mengimami para nabi, kemudian Rasul kita naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu peristiwa perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah, kemudian peristiwa perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, kemudian menjelang wafat tahun 12 Hijriah Rasul kita mengutus pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang kemudian dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya beliau Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian Syam ini secara umum dikuasai oleh kaum muslimin pada tahun 15 Hijriah setelah perang Yarmouk dilanjutkan, kemudian ditaklukkannya Damaskus. Setelah itu pada tahun 16 Hijriah kemudian Al-Quds dikuasai oleh kaum muslimin dengan cara damai, di mana kunci pintu gerbang Al-Quds diserahkan oleh Patriarki Sopronius kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak saat itu Masjidil Aqsa dan sekitarnya Palestina menjadi tanah wakafnya kaum muslimin, menjadi tanah yang dimiliki oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini, diurus oleh mereka, dibela oleh mereka, dipertahankan oleh kaum muslim. Kenapa kita harus membela dan membantu kaum muslimin di Palestina? Ada satu hal yang perlu kita ketahui adik-adik, bahwa membantu kaum muslimin di Syam kemudian terkhusus di Palestina merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kesetiaan. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan ad-dinun nasihah. Islam itu an-nasihah, kesetiaan. Qalu ya Rasulullah liman? Para sahabat radhiyallahu anhum matur kepada Rasul kita Muhammad SAW. Untuk siapa? Kesetiaan untuk siapa? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, lillah, kesetiaan untuk Allah. Wal kitabi, kesetiaan untuk kitabullah.
wali rasulihi dan kesetiaan untuk rasul kita Muhammad SAW, wa immatil muslimin dan kesetiaan kepada seluruh pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh kaum muslimin, wa ammatihim dan kesetiaan kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Di dalam firman-Nya surat Al-Maidah 54 Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, kalau sebagian di antara kalian telah melupakan Islam, meninggalkan Islam, berbalik ke belakang, Allah akan datangkan sekelompok orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Allah menyampaikan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka ini dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Sifat selanjutnya adillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad memperjuangkan Islam di jalan Allah sampai tegaknya Islam. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Jadi kesetiaan, kelemah lembutan kita kepada kaum muslimin wujudnya apa? Kita tolong mereka, kita bela mereka, dan kita merasa dekat meskipun secara fisik jauh letaknya. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat selanjutnya Allah menyampaikan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pihak yang kalian setia, berikan kepada dia kesetiaan adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW. Ya. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan itu adalah ada 3 makna kesetiaan. 1, kedekatan, al-qurbu. Yang kedua, cinta, al-hubbu. Kemudian yang ketiga, al-munasarah, kemudian pembelaan dan pertolongan. Inilah kesetiaan. Jadi kalau seorang muslim setia kepada saudara muslim yang lain, maka dia akan merasa dekat hatinya meskipun letaknya jauh, meskipun letaknya dipisahkan oleh ribuan kilometer. Kemudian dia akan selalu membela dan menolong. Kemudian dia akan selalu mencintainya. Ya, apalagi kemudian kaum muslimin yang kita bela ini adalah kaum muslimin yang menjadi masa depan kaum muslimin seluruh dunia. Di tempat mereka lah nanti kemudian pusat Islam di akhir zaman. Ya. Kemudian kenapa kita harus membantu dan membela kaum muslimin di Palestina untuk menjawab pertanyaan ketika nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, yaqulullahu azza wa jalla yaumil qiyamah, ya ibna adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku dulu pernah sakit dan kalian tidak sudi menjengukku. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka anak Adam dengan penuh rasa takut bertanya, wahai Allah, bagaimana mungkin kami yang hamba lemah ini menjenguk Anda, penguasa alam semesta yang tidak mungkin sakit? Allah menjawab, amma alimta anna fulanan abdi maradu falam ta'udhu. Bukankah dulu di dunia kalian tahu ada hambaku, seorang hambaku, 1 orang saja yang dia sakit, engkau tahu dan engkau tidak mau menjenguknya. Amma alimta in addahu fawajadtani indahu. Sedangkan engkau tahu, engkau tidak sudi menjenguknya, dan engkau tahu bahwa kalau engkau menjenguk orang yang sakit, maka engkau mendapatkan aku di sisi orang yang sakit untuk menyediakan pahalanya. Ini hanya 1 orang kaum muslimin yang sakit. Bagaimana kemudian kalau 1 bangsa jumlahnya berjuta-juta tinggal di tanah suci keduanya kaum muslimin, tinggal di wilayah yang dekat dengan kiblat pertamanya kaum muslimin, mereka terlunta-lunta, mereka dilupakan, mereka diusir rumah, mereka dirobohkan, anak-anak muda mereka ditembak mati. Ya, banyak di antara mereka yang dimasukkan ke dalam penjara tanpa tahu kapan mereka akan dibebaskan oleh penjajah Israel. Maka pasti pertanyaan, jauh lebih rumit dan lebih berat. Nah, kita membela mereka adalah menjadi salah satu jawaban kita di hadapan Allah kelak ketika kita ditanya. Kalau kemudian apa hikmah? Ya, dari perjuangan kaum muslimin di Palestina yang bertahun-tahun, mereka pasti menang. Karena itu janji Nabi kita Muhammad SAW.
Nabi kita di dalam satu hadis sahih menyampaikan kepada seorang sahabat Ibnu Hawalah, ya pernah Hawalah, idza ra'aital khilafah ila qad atat ila ardul muqaddas fa dzalika az-zaladil wal balabil wa umurul 'idham wa sa'atu aqrabu ila hadu min yatayya hada ila ra'si. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, kalau engkau telah melihat kekuasaan kaum muslimin sampai menguasai Al-Quds kembali, maka itulah masa guncangan-guncangan besar hari kiamat, hari akhir. Itulah masa-masa peristiwa-peristiwa besar di hari akhir akan muncul, dan waktu itu kiamat telah dekat dengan kalian seperti dekatnya tanganku ini di kepalamu. Dan Rasul kita meletakkan tangannya di kepalanya Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu. Hikmahnya apa? Perjuangan kaum muslim di Palestina yang begitu panjang seakan-akan tidak diberikan kemenangan. Satu, perjuangan kaum muslimin di Palestina memberikan kita hikmah tentang kesabaran dan keteguhan hati. Mereka orang-orang yang luar biasa, mereka orang-orang yang tangguh, berpuluh-puluh tahun mereka berjuang, dilupakan oleh kaum muslimin yang lain, dan mereka tidak pernah putus asa untuk meraih kemuliaan itu, kemuliaan Islam yang pasti dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW terjadi. Ya. Yang kedua, perjuangan kaum muslimin di Palestina ini satu ujian untuk mereka, apakah mereka teguh di dalam mentaati Allah untuk berjuang, dan juga ujian bagi kita orang-orang yang jauh dari mereka, apakah kita peduli atau tidak. Kalau kita peduli, maka kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Apabila ada sekelompok kaum muslimin yang tidak peduli dengan nasib perjuangan Palestina, maka mereka nanti akan dipermasalahkan, urusannya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk membela kaum muslimin di Palestina. Semoga kita diberi oleh Allah Ta'ala kelapangan dada untuk membela kaum muslimin di Palestina. Semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan rezeki untuk membantu mereka dengan dana yang bisa kita serahkan kepada mereka. Semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan ketika nanti Islam tegak ya di Palestina, maka kita mempunyai saham yang akan kita petik hasilnya di hari kiamat. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.